Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Suci Bayaki. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifaul Rahmah. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul diskusi kelompok kami yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Saya di sini akan menjelaskan pengertian manajer dan manajemen, tugas manajer dan peran-peran manajer, berwenang dan bertanggung jawab. Manajer adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sarana tertentu. Sedangkan manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh manajer dalam sebuah organisasi untuk tujuan yang telah ditentukan dapat terwujud. Tugas manajer: memimpin organisasi, mengatur dan mengendalikan organisasi, mengembangkan organisasi, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi, mengawasi dan mengendalikan organisasi, menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan rasa tanggung jawab, mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi, dan mengenali serta juga mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan perusahaan. Peran-peran manajer dalam kegiatan manajemen. 1. Peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya. Peran interpersonal meliputi pemimpin simbol, pemimpin, dan penghubung. 2. Peran informasi. Peran informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Peran informasi meliputi monitor atau pemantau, diseminator atau penyebar, spokesperson atau juru bicara. 3. Peran pengambil keputusan. Peran pengambil keputusan adalah peran dalam membuat keputusan, baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain. Peran pengambilan keputusan. Peran pengambil keputusan meliputi entrepreneur atau kewirausahaan. 2. Penyelesaian permasalahan. 3. Pengalokasian sumber daya. Dan 4. Negosiator. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4. 1. Fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan ini itu untuk merencanakan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh dari kegiatannya adalah menetapkan sasaran, merumuskan tujuan, menetapkan strategi dan membuat strategi, serta mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi ini untuk menciptakan suatu format atau struktural formal pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang di dalamnya terdiri dari penetapan sumber daya, perencanaan, penugasan tanggung jawab, pendelegasian wewenang. Kegiatan dari fungsi pengorganisasian adalah apa yang diperlu dilakukan, cara pelaksanaannya, dan siapa yang melaksanakannya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengarahan atau actuating.
Fungsi ini adalah untuk menggerakkan dan mengarahkan anggota untuk bergerak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan dari fungsi pengarahan adalah mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dan memecahkan segala konflik yang memungkinkan terjadi. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi ini menerapkan suatu cara yang mampu menjamin rencana tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Kegiatan fungsi pengawasan adalah memantau kegiatan untuk memastikan bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin atau sesuai dengan yang direncanakan. Keahlian yang harus dimiliki seorang manajer ada 3 secara umum. 1. Keahlian teknis, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik. Contohnya, mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, dan membuat layout perusahaan. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dengan dan berinteraksi dengan masyarakat. Ada disebut juga dengan human relation skill, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai orang di masyarakat. Contohnya, bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. 3. Keahlian konseptual atau disebut juga dengan conceptual skill, yaitu keahlian yang harus dimiliki oleh manajer dalam berpikir secara sistematis dan abstrak, termasuk di dalam mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Selain 3 keahlian tersebut, manajer juga dituntut untuk memiliki 4 keahlian lainnya. 1. Keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu keahlian dalam mengidentifikasi suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan menawarkan solusi masalah yang dihadapi. 2. Keahlian dalam mengelola waktu, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang ketiga, keahlian dalam manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja berfokus pada satu negara, melainkan berbagai negara atau lintas negara dan lintas budaya. Yang keempat, keahlian dalam hal teknologi, yaitu keahlian manajerial dalam mengoperasikan berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3. 1. Manajemen tingkat puncak atau top management, yang biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur, dan wakil direktur. Keahlian yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat puncak adalah keahlian dalam konseptual, keahlian pengambilan keputusan, keahlian komunikasi, keahlian
dalam manajemen global dan keahlian manajemen waktu. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management, yang biasanya terdiri dari para manajer dan kepala divisi atau departemen dan kepala cabang. Untuk manajemen tingkat menengah ini, keahlian yang diperlukan adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan keahlian teknis. Yang ketiga, manajemen supervisi atau tingkat pertama, atau bisa disebut supervisory or first line management, yang biasanya terdiri dari para supervisor atau ketua kelompok. Di antara keahlian yang harus dimiliki manajemen supervisi adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu, serta keahlian teknikal.